Kita mengetahui bahwa syura, musyawarah, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan musyawarah itu adalah pilar penting dalam kehidupan berjamaah, dalam kehidupan bersama, baik dalam keluarga, apalagi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa. Mari kita lihat dulu surat ke-39 ini, surat Asy-Syura ini ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana indahnya Al-Quran, indahnya ajaran Islam, telah menjelaskan prinsip-prinsip utama, pilar-pilar utama di dalam kehidupan bermasyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Kata-kata surahnya ada pada ayat 38 surat ini. Walladzina, dan orang-orang istajabu yang memenuhi orang itu melaksanakan li rabbihim pada perintah Tuhan mereka. Wa aqamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa amruhum, dan urusan-urusan mereka, urusan kehidupan mereka, syura, mereka musyawarahkan, mereka diskusikan, bainahum, di antara mereka. Wa mimma, dan dari rizki dan dari harta, razaqnahum, yang kami berikan rizki kepada mereka, yunfikun, mereka menafkahkannya. Kita melihat bahwa syura ini artinya adalah tabadulur ra'i, saling tukar menukar pendapat. Tetapi ada hal yang sangat berbeda antara sistem musyawarah dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan ajaran Islam, mungkin juga dengan sistem demokrasi yang merupakan pilihan-pilihan yang diambil oleh sebagian negara. Apa bedanya? Kalau demokrasi itu berdasarkan suara terbanyak, walaupun belum tentu benar suara terbanyak itu. Kalau orang setuju misalnya adanya perzinaan dianggap sebagai sebuah legal, hal yang legal, maka bisa diakui sebagai sebuah kebenaran dan dibolehkan dilakukan. Tetapi kalau syura itu bukan membicarakan masalah halal dan haram, bukan membicarakan masalah boleh atau tidak boleh, wajib atau tidak wajib, itu sudah ada ketetapannya. Jangan disorokkan lagi. Isi dan konten dari ajaran Islam, dari rukun Islam, rukun iman tidak perlu dimusyawarahkan lagi. Tetapi musyawarah itu tujuannya merupakan implementasi dari apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan ajaran Islam. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Silakan syuranya. Bagaimana cara kita menata kehidupan ekonomi, kegiatan ekonomi? Bukan bagaimana supaya bunga itu menjadi halal, bukan. Bukan bagaimana supaya riba itu menjadi halal, bukan. Itu sudah pasti haramnya. Ya, itu bukan syura. Syura itu bagaimana kita menata kegiatan ekonomi yang bebas ribawi supaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi masyarakat secara luas. Bagaimana zakat yang wajib itu dilaksanakan sebaik-baiknya. Bagaimana penataannya, bagaimana manajemennya. Itulah yang dikatakan syura. Bagaimana infak itu ditumbuhkan di kalangan masyarakat. Sehingga zakat, infak, sedekah, wakaf menjadi lifestyle masyarakat, menjadi gaya hidup masyarakat. Ya, apalagi sekarang ada istilah literasi, ya, sosialisasi agar masyarakat semakin paham terhadap hal-hal yang berkaitan dengan muamalah, dengan kehidupan. Nah, syura itu diperlukan dalam menata ini. Bahkan juga perbuatan yang sangat baik. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Tidak akan pernah merugi orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan pernah menyesal orang yang suka istikharah. Istikharah juga sebenarnya musyawarah, tapi musyawarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita meminta keyakinan
kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keyakinan kepada hati kita terhadap pilihan-pilihan yang akan kita ambil. Tapi pilihan-pilihan yang akan kita ambil pilihan baik semuanya. Tapi kita ingin mengambil yang terbaik. Seorang pemuda yang mau menikah, calonnya ada dua misalnya. Dua-duanya muslimah misalnya. Ya, dia istikharah dalam kerangka mana yang terbaik kira-kira. Karena pengetahuan manusia sangat pendek, apalagi berkaitan dengan masa depan, maka dia mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, istikharah. Muslimah yang satu atau muslimah yang kedua. Bukan yang satu muslimah, yang satu kafir misalnya, berbeda agama. Itu nggak perlu diistikharahkan lagi. Karena istikharah bukan untuk memilih itu. Bukan untuk memilih yang halal dengan yang haram. Ya, tetapi memilih yang halal, tapi alternatif dari yang halal itu banyak. Kita untuk lebih meyakinkan kemudian diambil dengan cara istikharah, musyawarah. Ya, demikian pula dalam berbagai macam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Maka kita biasakan. Bahkan Rasulullah dalam hadis dengan istrinya pun suka musyawarah berbagai hal, dan kita juga begitu. Ada komunikasi, ada musyawarah. Bagaimana mendidik anak kita yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Apalagi kita mengetahui perkembangan situasi dan keadaan, sering tidak berpihak pada kebaikan, pada kejujuran, pada akhlakul karimah. Perlu dimusyawarahkan, perlu dibicarakan dengan keluarga, ya, suami, istri, ibu, bapak, dan anak-anak. Ajak latih untuk bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Tetapi musyawarah ini bukan terpisah dari yang lain. Ya, dia merupakan rangkaian dari berbagai macam perilaku muslim atau muslimah yang baik. Misalnya pada ayat 38 itu, siapa yang suka bermusyawarah? Yang baik itu walladzina stajabu lirabbihim, orang-orang yang suka memenuhi perintah Allah, bukan orang-orang yang maksiat. Artinya itu jangan terlalu banyak syura dengan orang-orang yang maksiat kepada Allah. Ya, usahakan syura itu dengan orang-orang yang kira-kira pendapatnya bisa dipertanggungjawabkan karena dia tidak bermaksiat kepada Allah. Walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus shalah. Dan kemudian orang itu suka menegakkan salat, melaksanakan perintah Allah, memperhatikan ibadahnya. Bukan orang yang tidak pernah sholat. Nanti kalau kita musyura untuk melaksanakan sesuatu dengan orang yang tidak pernah sholat, bisa-bisa yang keluarnya nafsunya, ya, yang keluar dari nafsunya, dari setan misalnya, ya, hal-hal yang kurang baik. Wa aqamus sholat. Baru kemudian wa amruhum syura bainahum. Dan terhadap urusan mereka syura bainahum, mereka syura'kan, mereka musyawarahkan di antara mereka. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari sebagian rizki, bagian harta yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Itulah, ya, mekanisme syura dalam Islam. Jadi sebenarnya surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 38 ini bukan sekedar memerintahkan musyawarah, tapi juga bagaimana mekanisme syura itu. Dengan siapa saja kita melakukan syura supaya menghasilkan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Karena syura itu merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.